Kartesius. Nah, karena sistem koordinat karena sistem koordinat Kartesius ini gampang banget, jadi kita Jumat langsung itu ya, apa namanya? Ulangan harian ya. Jumat. Ulangan. Jumat kan? Ya, ini karena Umi saking gampangnya loh sistem koordinat Kartesius tuh. Saking gampangnya, coba bayangin. Jumat kapan, Mi? Gampangnya. Jumat besok lah tanggal 3. Emang ada pelajaran Momita, Mi? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, nggak ada ya? Gak ada, Ya hari Allah, besok. sedihnya. Pelajaran Berarti hari besok. Selasa ya ulangannya. Waduh. Umi karena lu kepengen ngebit ulangan. Umi kayaknya punya dendam deh. Jelasin, Mi, kalau ada, Mi, jelasin. Dendam tersembunyi. Kan biasanya kalau kalian ulangannya kelamaan, Mi udah lupa loh, Mi, rumusnya lupa loh, Mi. Nah, ini biar seger loh. Ya nggak gitu maksudnya. Enggak gitu juga. Enggak juga. Ya, oke. Kita akan masuk ke sistem koordinat Kartesius. Kita berarti Umi share linknya di grup ya untuk remedialnya nanti hari Jumat ya. Google Drive, Mi. Kemudian, ya nanti Umi share Google Form aja lah, biar nggak ribet. Kalau Google Drive nanti kalian iseng ngapus punya temennya lagi kan berabe. Emang bisa ya? Bisa deh. Bisa Nggak kan? tahu. Bisa. Oke. Let's move on to koordinat Kartesius. Jadi koordinat Kartesius itu biasanya kalau kalian yang sering koordinat Kartesius itu biasanya kalau kalian sering baca something like peta, kemudian ada koordinatnya. Jadi misal, Umi tahu yang paling sering kita lihat di HP itu Maps. Nah, ketika lihat Maps, nah itu kan ada posisi ya, posisinya itu di mana. Jadi koordinat Kartesius itu menyatakan posisi. Secara sederhana, misal Umi punya kotak-kotak seperti ini ya. Nah, misal Umi punya posisi A di sini. Nah, maka kita akan hitung selnya. Sel A itu tempatnya di mana? Nah, kita sebut yang ke samping ini baris. Ya, ke samping ini baris. Berarti kita punya banyaknya baris di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalau Umi punya yang ke kanan ini, yang lurus-lurus ini, namanya kolom. Kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi A di sini dia ada di baris keberapa, kolom keberapa? Baris kedua, kolom keempat. Keempat. Nah, di dalam sistem koordinat Kartesius kita menuliskannya itu berarti 4,2. Jadi ini dulu, baru banyaknya Kalau kolom jadi itu yang ke samping itu ya, Mi ya? Iya, jadi ini satu ini itu namanya kolom. Kolom ke bawah kolom. Kolom yang ke bawah, sorry. Nih, ini dari ini ke bawah itu namanya kolom. Sedangkan yang ke samping namanya baris. Nah, sama halnya apabila Umi punya, misalkan Umi punya sekarang, gini deh. Umi punya B di sini. B itu ada di mana posisinya? 9,5. 9,5. Kolom ke 9, baris ke 5. Oh, kolom dulu baru baris. Oke, gampang kan? Gimana? Kayak gitu loh. Gampang. Ayo, Mi, sekarang Mi Tapi ulangannya aja ya, Mi. langsung UH, Mi. Iya, Mi. 10 soal kayak gini semua, Mi. Nah, mantap. Mi sekarang langsung gas. Nah, sekarang kalau Umi ganti. Umi ganti ya. Jadi Umi punya
baris punya barisnya. Misal Umi punya di sini 1, 2, 3, 4, 5, Corona 7, megatan ada. 10, Dari 11, nol berarti. 12, 13, 14, 15. Kemudian di sini Umi punya A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus Umi punya sebuah titik. Misalkan Umi punya masjid di sini atau rumahnya Ali di sini. Nah, Umi punya rumah Ali di sini. Nah, kalau kalian suruh menyebutkan posisinya rumahnya Ali di mana? Di situ. 8C. 8,C. 8C, 8C. Atau C8 atau 8C. Nah, Tapi kok itu ada yang kosong Mi, yang pojok kanan atas, kiri atas. nah ini untuk keterangan. Ini baris, ini kolom. Ini kolom, ini baris. 8. Kirain mulai dari 0 gitu. Enggak. Ini masih yang sederhana. Oke, 8C ya. Jadi dia di kolom ke-8 ke C. Oke, sekarang Umi punya nih. Umi kan punya kayak gini ya. Terus ternyata ada SKDF. SKDF di mana, Mi? Misal SKDF di sebelah sini. Jauh Mi rumah saya sama DF nih. Oh, sama DF jauh ya. Udah ada SKDF di sini. Ini 2 kiloan. Oh, 2 kilo. Ya udah, ini anggap aja 2 kilo. 2E. Ini Masjid DF. Masjid DF. Bagus banget ya. Nah, Masjid DF posisinya di mana? 2E. Iya. 2E. Nah, sekarang kan kita punya rumah Ali itu di 8C. Terus habis itu Masjid DF itu di 2E. Nah, ternyata kita boleh loh membuat sistem koordinat baru yang berpusat pada rumah Ali. Jadi rumah Ali itu sebagai porosnya. Nah, nanti kayak mana nih caranya? Kita belajar koordinat kartesius dulu. Jadi ini secara umum koordinat itu menentukan letak seperti ini, Saudi. Jadi ini membantu kita menyatakan tempat sehingga ketika Fatih melihat dengan Razan lihat itu sama nyebutinnya 8C atau C8. Jadi nggak ada yang menyebutkan posisi yang lain ketika Umi tanya rumah Ali di mana gitu. Maka kalian akan menyebutkan posisi yang sama. Nah, ini adalah kesepakatan. Nah, maka disebut sistem koordinasi ya. Sistem koordinat kartesius. Bukan sistem koordinasi ya, bukan IPA kok kita. Nah, makanya di sini disebut koordinat kartesius. Nah, sekarang kita kenalan. Jadi ini kayak latar belakang dibentuknya sistem koordinat kartesius. Tapi ini belum jadi sistem koordinat kartesius. Kayak mana sih Mi sistem koordinat kartesius? Sekarang kita kenalan dengan 2 sumbu sistem koordinat kartesius. Nah, si sumbu ini itu ada sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini namanya sumbu Y. Apa sumbu vertikalnya namanya? Sumbu Y. Sumbu Y. Nah, semua angka yang di dalam Y kita sebut sebagai X. ordinat. Ordinat. Bukan. Semua angka yang di dalam Y disebut ordinat. Ordinat. Bukan odi. Oke? Ordi. Assalamualaikum, Umi. Ya, kalian Izin, di Mi. 8F spesial panggilannya ordi deh. Ya, jadi yang ya, Jibril izin mau pulang kampung, Mi. Mau takziah. lagi di mana Jibril? Takziah. Posisi lagi di rumah sih, Mi. Mau Oke. ke sini. Iya, fi amanillah ya Jibril ya. Ya, Mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, next Y ordinat. Kemudian kita punya satu lagi namanya sumbu apa yang horizontal atau yang rebahan? Sumbu X. Sumbu X. X kita sebut semua angka yang di dalam X disebut sebagai absis. Mi? Oh iya. Absis. Pernah dengar absis? Kayaknya udah pernah belajar. Belum Mi. Belum pernah dengar absis.
Kok pernah Taunya belajar? cuman Y sama X doang. Nah, jadi kalau Umi bilang ordinat berarti angka atau bilangan yang ada di sumbu Y. Y. Sedangkan kalau absis kita Y. punya yang di sumbu X. X. Oke. Nah, sedangkan kalau Umi punya, kan di sini pasti biasanya kita kasih titik ya. Nah, Iya. ini kita punya titik O. Titik O itu adalah nolnya X sekaligus nolnya Y. Oke. Ini sebenarnya koordinat kartesius itu apa sih, Mi? Dia adalah campuran dari dua garis bilangan yang kita kenal di kelas 7. Jadi kan kalau kita punya di kelas 7 kan garis bilangan kalau dari 0 ke kanan apa? Positif, ya. Positif. Kalau dari 0 ke kiri Kiri negatif. negatif. Dari 0 ke atas positif, Positif. dari 0 ke bawah Negatif. Negatif. Jadi kita punya yang ini positif, yang ini negatif. Garis bilangan biasa kan waktu kelas 7? Iya. Iya, Mi. Iya. Yang ini Kelas positif, yang ini negatif. Jadi ini gabungan dari dua garis bilangan yang menyatakan posisi. Kenapa sih, Mi, kok kita perlu menggabungkan dua garis bilangan? Karena posisi ternyata nggak cukup buat dinyatain sebagai satu garis bilangan aja. Tapi dia bisa dinyatakan menjadi dua. Bahkan kalau misalkan kita terlibatnya di 3 dimensi, kita menyatakannya dengan 3 garis bilangan. Nah, sekarang koordinat kartesius itu kita punya sumbunya X, O, Y. O itu titik 0,0-nya. Jadi 0x, 0y, 0 km. 0 kilometernya X, 0 kilometernya Y. Nah, sekarang kalau Umi punya titik, misal Umi punya titik A di sini. Nah, kita akan lihat kalau Umi tanya absisnya titik A berapa jawabannya? 2. 2. Ya, pinter. Absis titik A 2. Kemudian ordinatnya titik 1. A berapa? 1. Oke, jadi perhatikan di sini cara menuliskan koordinat atau koordinat kartesius itu 2,1. Jadi absis, ordinat. Jadi ini disebut Absis dulu apa? nih, disebutin ya. Iya, absis duluan. X, Jadi Y. ini disebut sebagai koordinat. Dina. Kartesius. Oke, itu untuk masing-masing sifat-sifatnya. Jadi kita punya absis, ordinat, dan koordinat. Jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai lupa lagi. Aduh, Razan udah ngantuk nih. Oke. Iya, Razan. Misal Umi punya di sini, berarti Umi punya apa di sini, Zan? Gimana, Mi? B, koordinatnya apa? Min 4, min 2. Iya, pinter. Min 4, min 2. Jadi ini koordinat dari B. Kalau absisnya berapa absisnya? Min 4. Iya, absisnya negatif 4, ordinatnya negatif 2. Itu adalah koordinat Itu kartesius. 4-nya kolek sama 2 apa gimana, Mi? Apa gimana, Solih? Itu yang Umi tulis 4-nya kolek sama 2. Enggak. Itu Umi tadi mau salah tulis negatif 2. Ini negatif 4. Negatif 4, negatif 2. Oke. Jadi sampai sini penjelasan Umi. Ada yang mau bertanya sebelum Umi lanjutkan? Ya, Mi. Masih nggak sih? Emang gampang sistem koordinat kartesius tuh. Gampang. Itu kalau Oke. yang ini loh, Mi, jadiin kalau kayak apa sih kayak bangun datarnya gitu kayak ada Iya, segitiga kan dulu bisa. dari Pening kita nih. penjelasannya. Ya. Ya udah ke toileran. Oke. Dihitung. Gitulah pokoknya. Kalau kayak gini saya enak, Mi. Ya usah dipelototin, Lip. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Sekarang Umi mau membuat sistem koordinat baru, ya. Sistem koordinat baru dengan pusat baru. Jadi Umi geser pusat ini seperti O di 0,0 ini Umi geser ke pusat yang baru. Jadi nanti kita bilangnya sistem koordinat relatif. Jadi misal Umi soalnya sebutannya gini. Tunjukkan koordinat A terhadap B. Berarti koordinat A terhadap pusatnya adalah B. Artinya apa, Mi? Kita buat garis bilangan di pusatnya titik B. Jadi yang warna pink ini. Umi bikin garis bilangan baru yang warna
pink. Artinya kalau Umi bilang pusatnya di B, berarti B berapa di sini? 0. 0,0. 0. Maka Umi punya koordinat baru buat A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 6,1, 3. 6,3. Ya, jadi yang warna pink ini adalah koordinat B terhadap, koordinat A terhadap B. Jadi dia ketika A dipandang dari B, bukan dari 0,0. Tapi kalau A dari 0,0 kita punya 2,1. Nah, Mi, kan ribet ya, Mi, setiap soal kita Apa harus tadi Mi, gambar. koordinat A dari B gimana Mi? Iya, tentukan koordinat A dari B atau koordinat A terhadap B. Jadi yang ditanya dengan pusatnya itu yang ditentukan. Nah, sekarang kan ribet nih. Kalau misalkan kita itu harus gambar dulu. Kan ini kan kita harus gambar nih. Kita baru tahu 6,3-nya setelah gambar. Nah, maka Umi akan berikan kalian rumus aljabarnya ketika Umi punya ini XA, XB yang warna biru ya. Yang warna biru Umi sebut dengan XA, YA. Kemudian yang warna biru di sini XBYB. Kemudian yang ini, yang warna pink, Umi sebut yang 6 itu sebagai X aksen A dan Y aksen A. Nah, sehingga ternyata Umi punya rumus. Kalau yang ditanya adalah X aksen A, maka kita punya di sini rumusnya adalah XA minus XB. Terus kalau misalkan Umi punya Y aksen A yang ditanyain, maka rumusnya adalah YA YA minus YB. YB. Maksudnya gimana? Ditambahin gitu, Mi. 6 itu tambah 3. dapat dari mana? Yaitu 2 dikurangi negatif 4. Kemudian 3 dapat dari mana? 3 itu dapat dari 1 dikurangi negatif 2. Oke, jadi ini rumusnya. Maksudnya apa sih, Mi? Misal Umi punya titik baru nih. Umi punya titik, tapi nggak Umi taruh di sini. Umi kasih sebut aja titiknya M. M itu titik warna biru ya. M itu adalah titik di mana dia adalah 10,-5 misalkan. Nah, M itu 10,-5. Kalau Umi mau nyatakan M kepada sistem koordinat yang warna pink gimana? Jadi, nyatakan koordinat M terhadap B. Gimana caranya? M-nya di atas itu, Mi? Enggak, M-nya bukan di sini posisinya. Ini soal. Itu Mi, posisinya di itu Mi. Enggak, M-nya bukan di sini. Ini soal aja. Contoh. Jadi Umi punya Umi minta Umi punya itu M di terhadap titik B yang berapa? pink itu ya Mi ya. Titik yang pinknya berapa? Ini kan 10,5 terhadap koordinat yang sumbu hitam nih, yang hitam. Ya. Nah, kalau Umi mau nyatakan terhadap koordinat yang warna pink gimana? Maksudnya di mana letak M-nya di mana gitu ya Mi? Iya, letaknya jadi koordinatnya apa setelah Kalau dilihat dari kalian kerjakan menggunakan aljabar. Jadi jangan dilihat dari posisi M yang sekarang ya. Ini Sabar, M itu Mi, cuma sabar, Mi. soal. itu kayak yang ini ya, Bi, yang kayak A-nya dilihat dari B. Iya, kayak A dilihat dari B. Sekarang Umi tanya, kalau M dilihat dari B, jawabannya apa koordinatnya? Oh, Mikir dulu, Mi. Mikir dulu, Mi. Gitu, ya. Sabar. Selamat berpikir. ini Your time.
8. Rumusnya ada ini. Rumusnya X baru sama dengan 8,3 ya. 8,3 bukan? Ini Mi, 6,3 ya benar. 6,3 Mi. berapa? 6, Oh iya 6,3. yakin Sama. 6,3? Iya, lebih letaknya di atas itu Mi. Sure? Are you Iya. sure? 6-nya Iya. benar, tapi 0,3-nya salah tuh. Ingat ini min 5 ya. Oh, Koordinat 6,8. 6,8 ya? 6, Ya, Mi? Bukan ya? yakin Apa? 6? Enggak, Umi ya bilang yakin 6. Oh. Enggak sih. Bukan, Mi. Apa? 8 lah. Berarti kita punya X aksen M apa? X-nya iya, M, bener. 10 dikurangi X-nya B, berarti negatif 4. 10 dikurangi negatif 4 berapa? 6. 6. Hey, 14. 10 Oh, dikurangi 14. negatif 14. 10 ditambah Iya, 10 tambah 4. Aduh, iya. kemudian YM-nya, Y aksen M-nya, kita Yes, punya iya. YM min 5 dikurangi negatif 2. Berapa berarti? Negatif 5 ditambah, Negatif 3. iya, negatif 3. Jadi 14, negatif 3. 3. Ai. Bisa pahami rumusnya? Bisa, Mi. Bisa. Oke, Umi kasih R di sini. Misal, Umi punya R-nya adalah negatif 7,2. Berarti berapa warna pinknya terhadap B? Posisi R terhadap B berapa? Berapa koordinat posisi R jika dilihat dari B? Atau koordinat posisi R terhadap B? Rumusnya sama kan kita Min tadi. 3, Min 3, min 3,0. Min 2. 3,0? Enggak, Are Mi. you Bukan, sure? Mi. Bukan, Mi. Min 2. 3,4. Min 3,4 ya? Iya, min 3,4. Dari mana, Umi? Dari X aksen R sama dengan min 7 dikurangi negatif. Min 4. Berarti kita punya min 7 ditambah 4 sama dengan min Sama dengan min 3. 3. Kemudian Boleh. Y R sama dengan 4 Min dikurangi min kurangi 2. Sorry, kok 4 sih? 2, Deng. 2 dikurangi min 2. Berarti kita punya 2 tambah 2 sama dengan 4. 4. Oke, seperti itu untuk menyatakan sistem koordinat kartesius berdasarkan sebuah titik. Jadi dia dilihatnya dari bukan titik 0,0 tapi dari titik A atau dari titik B atau dari titik R atau dari titik M. Jadi pusatnya kita ganti. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa. Paham. Paham tuh? Nah, Nah, Siap? Besok Selasa ulangan harian? sekarang juga siap, Mi. Saya ngertinya Siap. kalau pakai garis itu Mi. Bentar Kalau nggak gini. pakai garis belum ngerti saya Mi. Pakai rumus Oke. Ayo, Mi, Oke, sekarang, Mi. nanti kita ya sekarang nih ulangan hariannya. Keren banget sih. Biar Kita mumpung masih sampai jam paham, Mi. berapa? Kita ini sampai jam berapa? 10.30 nggak Sampai- Mi? 10.30. Oh ya. Apa Mi? Coba Mi coba. Trial. Enggak ada Oke, trial. coba ya. Coba di kayaknya habis ini tuh ada. Nah, nih. Aduh, Mi. Umi punya. Aduh, lupa dicatat. Waduh, sampai. Ya, coba Udah, screenshot dulu screenshot. soalnya nanti kita lanjutkan di grup. Coba di screenshot dulu Oh, di soalnya. grup, Mi. Tadi Iya, udah kan, saya mau screen habis. sebentar. Oh iya. Ada garis Zoom-nya pink. 30 detik. Yang Nah, ada garis pink nih udah ada screenshot kok. ini baru tipe soal 1 ya, belum tipe tipe soal 2, tipe soal 3 gitu kan. Enggak enak tau, Mi, kalau di grup, Mi. Oh, enggak enak ya? Mm. Kenapa? Mau masuk Kayak Zoom lagi? susah gitu. Ya, Zoom aja, Mi. Ya, dan nanti masuk Zoom lagi bentar ya. Zoom. Oke, Kayaknya ini sama sambil nunggu Zoom-nya ngopi yuk, masih 1 menit lumayan. Yang A, absis dan ordinat titik A. Absis titik A apa?
Absisnya sama dengan 1,2. absis aja. Satu. Oke, absisnya adalah 1. Ordinatnya 2. 5. 5. kok 5? 5 deh. Absis itu bilangan yang disumbu X. Ordinat itu bilangan yang disumbu Y. Jadi Yang A loh, Dik, bukan yang B. Oke. Nah, langsung yang B, absis titik B. Absis titik B 5. berapa? 5,1. Anak kira udah Wih, yang bisa lu 1 menit kerjain soal-soal, keren banget sih. 5,1. Yang C, posisi